Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan episode kali ini kita akan lanjut cerita sebelumnya, di mana Sentot dan Edi memasuki kawasan desa yang bernama Desa Siluman untuk memenuhi undangan dari teman SMP dari Mama yang mengundang mereka dalam acara pernikahan dari anaknya. Tapi ternyata ada sebuah misteri yang terus menghantui mereka, sehingga Edi dan Sentot harus berusaha ikut memecahkannya. Nah, seperti apa kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Mentari mulai naik perlahan dari kabut bukit kapur yang mengelilingi kampung Siluman. Cahaya pagi menembus celah-celah dinding papan rumah Bu Siti, menciptakan bayangan hangat yang mengusir gelap dari malam penuh misteri. Di ruang tengah rumah, suasana masih senyap. Ayudia dan Slamet duduk bersila dekat kepala Pak Badrio, menatap ayah mereka dengan cemas. Mama menggulung lengan bajunya, siap kalau dibutuhkan bantuan apapun. Edi duduk agak menjauh, menyesap teh hangat buatan Bu Siti yang sudah 2 kali dingin karena tak sempat diminum. Dan Sentot seperti biasa sudah membuat 2 batang lidi menjadi mikrofon, pura-pura menjadi wartawan. Pak Lurah, bagaimana rasanya pingsan di belakang rumah? Apa nyamuknya lebih galak daripada biasanya? Tanyanya sambil menyodorkan mikrofon lidi ke wajah Pak Badrio yang belum sadar. Tot, tolong, diam bentar aja. Ini belum waktunya acara wawancara. Sentot manyun lalu menggulung lidinya sambil berbisik. Padahal kan ini momen eksklunting. Eksklusif? Kenapa jadi eksklunting? Apanya yang bunyinya kelunting? Tepat pukul 7 pagi, kelopak mata Pak Badrio mulai bergerak. Nafasnya panjang, berat, seperti baru menyelam dari dasar laut mimpi buruk. Tangan kirinya meremas tikar bambu, seolah memastikan bahwa dirinya memang sudah kembali ke dunia nyata. Pak, astagfirullah, akhirnya sadar juga. Matur nuwun Gusti. Pak Badrio menatap wajah-wajah yang mengelilinginya. Matanya nanar, suara yang keluar dari tenggorokannya serak dan kering. Siti, semua kalian di sini? Iya Pak, semuanya khawatir. Semalam panik semua. Pak Lurah mengangguk perlahan. Ia mencoba duduk dibantu oleh Edi dan Mama. Setelah beberapa teguk air putih dan beberapa detik keheningan, akhirnya ia mulai bercerita. Semalam, aku pergi ke Sendang seperti biasa, berdoa memohon restu untuk pernikahan anak kita. Tapi, tidak seperti sebelumnya. Semua menyimak dengan seksama, bahkan Sentot pun ikut diam, mulutnya terbuka sedikit, matanya membelalak. Pak Badrio melanjutkan. Sendang itu terasa lain. Airnya dingin seperti es. Kabut turun tebal sekali, padahal langit terang. Aku merasa ada yang mengintai sejak aku duduk bersila. Tapi aku terus berdoa. Niatku baik. Namun, ia terdiam sejenak. Suaranya mulai bergetar. Ada suara dalam kepalaku. Bukan seperti manusia. Berat, bergema, dan penuh amarah. Bu Siti menutup mulut dengan tangan. Ayudia memegang tangan ayahnya erat-erat. Dia makhluk penjaga Sendang. Wujudnya tak bisa aku gambarkan. Hanya matanya merah, besar, dan auranya panas luar biasa. Dia bilang kalau acara ini tidak boleh dilanjutkan. Loh, kenapa Pak? Apa alasannya? Pak Lurah menggeleng pelan. Aku tanya kenapa, apa salahnya?
Tapi jawabannya hanya satu, sebuah ancaman. Lalu semuanya berubah. Hutan seperti berputar, akar-akar mencuat dari tanah, angin menjerit seperti perempuan menangis, dan aku lari sejauh yang aku bisa, sampai akhirnya gelap. Semua terdiam. Sentot malah perlahan mendekat ke belakang Edi dan berbisik, "Ed, itu sendang isinya hantu apa ya? Hantu ormas ya? Kok pakai dimintain izin acara segala?" "Tot." Pak Lurah termenung lama setelah ceritanya selesai. Ia menatap keluar jendela yang mulai diterangi cahaya pagi. "Besok pernikahan Ayudhya. Tapi bagaimana kalau benar-benar ada yang tidak ingin ini terjadi? Bagaimana kalau kita mengundang celaka?" "Pak, kita harus pikirkan baik-baik. Kalau memang ada pantangan, kita tidak bisa gegabah." Bu Siti lalu berdiri menatap suaminya dengan wajah penuh tanya. "Tapi kalau dibatalkan, Pak, apa tidak akan memalukan keluarga kita?" "Lebih baik malu, Bu, daripada membawa celaka pada seluruh kampung." Suasana hening lagi. Lalu dari tengah keheningan itu, Sentot angkat tangan. "Maaf, saya mau tanya satu hal penting." Semua menoleh. "Kalau acaranya dibatalkan, berarti aku nggak dapat telur rebus dari hajatannya ya?" "Itu yang kamu pikirkan dari tadi." "Ya gimana? Udah jauh-jauh naik motor, disuruh diem-diemin hantu, terus sekarang nggak dapat konsumsi." Ayudhya tertawa pelan, diikuti senyum tipis dari Mama dan Edi, menyerah pada kelucuan bocah ini. Tapi di balik tawa itu, semua tahu hari ini akan menjadi hari pertimbangan. Keputusan harus segera dibuat sebelum malam kembali turun. Dan siapa tahu makhluk penjaga sendang kembali datang menagih peringatan yang lebih nyata. Pagi itu ayam kampung sudah berkokok sejak subuh. Tapi yang lebih ramai dari suara ayam tentu saja suara Sentot. Sentot berdiri di tengah halaman rumah sambil membawa ranting. "Ah, pernikahan dibatalkan. Padahal kan aku mau pakai celana terbaikku." Edi yang sedang mencuci muka di sumur cuma geleng-geleng sambil menyiram muka dengan gayung. "Celana terbaikmu itu yang bolong di lutut ya, Tot?" "Itu bukan bolong, itu ventilasi alami, biar keringetan gak ngumpul di dengkul." "Ya Allah, bocah satu ini." Sentot masih terus ngomel, bahkan sempat membuat lagu. "Pernikahan gagal, hati pun hancur." "Tot, tak sumpel mulutmu pakai tempe basi ya kalau nggak berhenti menyanyi." Sementara itu suasana di dalam rumah lebih tenang, tapi tidak kalah tegang. Bu Siti duduk berdua dengan Mama, mengelus-elus cangkir teh yang sudah dingin. "Mak, aku nggak bisa diam aja. Kalau ini memang bukan sekedar mimpi, kita harus minta petunjuk. Aku kok kepikiran ke rumah Ustadz Imron, anaknya Mbah Pakrul. Rumahnya di pojok kampung, dekat kebun pisang. Dia tinggal sendirian, tapi ilmunya dalam, baik agama maupun tentang hal gaib. Aku pikir dia bisa bantu cari jalan keluar, Mak." Tak butuh waktu lama, mereka pun bersiap dan berjalan melewati jalanan tanah yang masih basah sisa embun. Langit masih redup. Sinar mentari terselip malu di antara pepohonan yang meranggas. Rumah Ustadz Imron berdiri sederhana namun bersih. Dinding papan bercat putih, atap dari genteng tua yang penuh lumut. Di halaman ada pohon belimbing dan satu kursi kayu reot. Ustadz Imron muncul dari balik pintu, mengenakan sarung dan baju koko lengan panjang. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam tapi bersahabat. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Loh, Bu Siti, silakan masuk. Ada apa ini? Kok seperti ada yang penting?" "Iya, Le, kami butuh pertimbangan. Acara pernikahan besok rasanya seperti dihadang sesuatu yang besar." Ustadz Imron mengangguk pelan. Ia mempersilakan duduk lalu menyuguhkan teh hangat dan pisang goreng yang masing mengepul. Kemudian Bu Siti pun menjelaskan apa yang terjadi. "Jadi
Jenengan apakah bisa bantu? Insya Allah, tapi saya juga tidak berani melangkah gegabah. Saya percaya alam ini seimbang. Kalau ada larangan, biasanya ada alasan. Tapi jika niatnya baik dan kita tahu caranya, insya Allah bisa diluruskan. Tapi makhluk sendang itu jelas-jelas marah, Le. Justru itu, kita harus bicara dengan Pak Lurah dulu. Mungkin ada batas yang tanpa sadar dilanggar. Tapi yang pasti, saya rasa acara ini bisa dilanjutkan asal semua pihak sepakat dan kita bersihkan niatnya. Ia bangkit dari duduk, mengambil tas kecil dari lemari tua, berisi botol air, kitab kecil, dan beberapa minyak wangi. Mari, sekarang juga kita ke rumah Pak Lurah. Saya akan mencoba bantu membersihkan batinnya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Perjalanan kembali ke rumah Pak Badrio ditemani suara kampung yang mulai bangun. Anak-anak kecil berlarian membawa keranjang ayam, sementara para ibu mulai menanak nasi. Namun ada sesuatu yang berbeda. Banyak dari mereka menatap rumah Pak Lurah dengan raut wajah khawatir. Sesampainya di rumah, Edi dan Sentot sedang duduk di balai bambu depan rumah. Ed, itu siapa? Kok kayak pendekar turun dari langit ya? Serius amat bawa tas kecil gitu? Ngawur kamu. Kalau dilihat penampilannya, pasti itu ustadz yang dibicarakan Bu Siti tadi pagi. Dia itu orang yang pandai agama dan berilmu tinggi. Jadi jangan macam-macam kamu. Kalau satu macam boleh. Oh, karepmu. Saat mereka masuk ke dalam rumah, Pak Lurah masih duduk diam, menatap lantai. Namun saat melihat Ustadz Imron, ia mengangguk pelan. Setelah mengucap salam, Ustadz Imron lalu mendekati Pak Lurah. Pak Lurah, saya dengar apa yang jenengan alami. Sekarang izinkan saya membantu menenangkan batin jenengan dulu, biar kita bisa bicara lebih jelas. Pak Lurah hanya mengangguk dan membiarkan Ustadz Imron memulai doanya. Bau wangi halus bercampur dengan aroma bunga kenanga mulai mengisi ruangan. Semua diam, bahkan Sentot pun ikut duduk bersila, meski sesekali matanya celingukan. Ustadz Imron melakukan ruqyah untuk menetralisir energi negatif yang berada di tubuh Pak Lurah. Sentot tiba-tiba berbisik pada Edi. Ed, ini kayak upacara penarikan roh gak sih? Shh, bocah, diem. Atau tak kirim kamu ke sendang sekarang juga. Ih, jangan. Aku itu belum siap jadi persembahan. Ritual pembersihan berjalan penuh kehikmatan. Dan meskipun suasana mencekam, ada harapan baru yang mulai muncul, bahwa pernikahan Ayudhya masih bisa dilanjutkan. Tapi sebelum itu, misteri larangan dari penghuni sendang harus dipecahkan. Setelah ritual ruqyah di ruang tengah rumah selesai, suasana sedikit lebih hangat. Pak Lurah yang tadi tampak suram, kini mulai bisa duduk dengan tegak meski sorot matanya masih lelah. Ustadz Imron pun berdiri, merapikan tas kecilnya. Dengan tenang ia berkata, saya mohon izin, saya akan pergi ke sendang. Ada sesuatu yang harus saya lihat dan bicarakan langsung di sana. Sontak seisi rumah menatapnya dengan campuran khawatir dan penasaran. Sendirian, Le? Apa tidak bahaya? Kalau kita niatnya baik, insya Allah tidak. Lagi pula, saya tidak akan benar-benar sendiri. Ada Allah yang selalu bersama orang-orang beriman. Tiba-tiba seperti petasan disulut, suara Sentot meledak. Aku ikut! Semua kepala menoleh, sebagian terkejut, sebagian heran, termasuk Edi yang nyaris tersedak teh panasnya. Tot, kamu denger gak barusan itu mau kemana? Ke sendang, Ed, tempat roh-roh berkumpul. Seru banget kan? Aku pengen lihat langsung. Siapa tahu bisa dapat teman baru dari dimensi lain, atau minimal bisa mandi gratis. Ustadz Imron tersenyum tipis. Kalau niatmu baik dan tidak main-main, ayo, aku ingin tunjukkan bahwa makhluk gaib itu bukan untuk ditakuti. Tapi ingat, jaga sikapmu. Edi kemudian tampak frustasi. Aduh, ya udahlah, aku ikut juga. Daripada bocah ini hilang diangkut kuntilanak.
Yeay, petualangan dunia lain dimulai. Mereka bertiga pun bersiap. Ustadz Imron membawa botol air kecil dan tas kain hitamnya. Sentot membawa senter mainan yang cuma terang 1 titik dan sebungkus keripik pedas. Edi, dia membawa air minum dan doa panjang. Jalan menuju Sendang ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 20 menit, melewati jalur tanah sempit yang dikelilingi hutan. Cahaya matahari pagi menyelinap malu-malu di antara ranting-ranting. Daun kering berserakan. Suara burung hutan sesekali terdengar samar. Ed, Sendang itu ada ikannya nggak? Kalau ada juga ikannya bukan buat dipancing, Tot. Bisa jadi itu bukan ikan beneran. Kalau gitu cocok aku bawa roti buat umpan, buat jin-jin ya maksudnya. Ustadz Imron lalu menimpali tanpa menoleh. Jin itu tidak makan roti, Tot. Lah terus ngapain mereka di sini? Udah nggak makan, nggak mandi, nggak punya KTP. Tot, kamu itu tanya sama Ustadz apa ngoceh ke angin? Akhirnya mereka sampai di Sendang, sebuah kolam alami berair jernih yang memantulkan bayangan pohon-pohon tua di sekelilingnya. Meski terang, suasana di sekitar Sendang tetap terasa dingin dan agak sunyi. Malah terlalu sunyi. Ustadz Imron berdiri di tepi batu besar yang menghadap ke air. Ia duduk bersila, menutup mata. Suasana mendadak hening. Angin tak lagi berhembus. Dan Sentot pun ajaibnya diam. Beberapa menit berlalu, wajah Ustadz Imron tampak berubah. Dahinya berkerut dan matanya yang tertutup tampak menahan sesuatu. Lalu tiba-tiba ia membuka mata, berdiri dengan cepat dan wajahnya berubah marah. Mereka yang melanggar batas. Maksudnya siapa, Ustadz? Para penghuni lama, bukan manusia. Mereka yang seharusnya menjaga batas justru kini menyeberanginya. Tapi tempat ini bukan untuk membahas detailnya. Kita kembali ke rumah Pak Lurah. Wah, kayak di film horor tapi versi dokumenter. Shh, jangan ganggu dulu. Ini serius, Tot. Mereka bertiga pun berjalan pulang. Sentot sempat berkali-kali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada penumpang tambahan. Sesampainya di rumah Pak Badrio, Bu Siti, Mama dan Ayudia menyambut dengan penuh harap. Ustadz Imron langsung menatap Pak Lurah dan berkata tegas, "Lanjutkan acara pernikahannya, Pak. Jangan dibatalkan. Sekarang saya yang bertanggung jawab." Semua terdiam, antara lega dan bingung, karena Ustadz Imron belum menjelaskan kenapa bisa begitu dan apa sebenarnya yang terjadi di Sendang. Tapi satu hal yang pasti, pernikahan Ayudia tetap akan berlangsung walau ada awan misteri yang belum terangkat seluruhnya dari kampung siluman. Sore itu setelah Ustadz Imron memberi keputusan, Pak Lurah Badrio yang baru pulih dari kondisi lunglainya segera memanggil ajudannya yang bernama Rohman. Pria kurus tinggi berambut cepak itu langsung berlari ke beberapa rumah, mengetuk pintu sambil mengabarkan dengan suara lantang, "Bu Ibu, nanti malam masak bareng ya. Hajatan lanjut. Perintah langsung dari Pak Lurah ini." Setelah Isya, rumah Pak Lurah mulai ramai. Suara ibu-ibu terdengar dari dapur yang berada di belakang rumah. Beberapa membawa panci besar, ulekan batu, dan bahkan tungku sendiri. Tak ketinggalan para bapak-bapak datang dengan posisi strategis, nongkrong di teras dengan gelas kopi dan sebungkus kerupuk yang dibagi merata meski isinya sedikit. Sentot dari pojok dapur lalu berkata, "Mbok, itu telur segitu cukup buat saya aja. Yang lain silakan kasih tahu aja ya." "Ah, ciloko ini bocah. Bocah apa tuyul ini? Kerjaannya minta makan aja," kata ibu-ibu sambil tertawa. "Saya itu bukan tuyul, Mbok. Saya lebih kayak jin, tapi jin yang lucu, iya kan?" Sementara itu, Edi mondar-mandir mencari Sentot yang sudah kelewat bebas mondar-mandir di dapur. "Tot, jangan ngerecokin ibu-ibu. Kamu tuh tamu. Tamu juga butuh makan, Ed. Kalau nggak kenyang, nanti aku masuk angin dan jadi gendut permanen." Tawa seketika menggelegar. Suasana malam itu tampak hangat, namun
tidak sepenuhnya begitu. Di sudut rumah, beberapa bapak sedang ngopi. Salah satu dari mereka yang bernama Pak Darno mendadak mengangkat tangan. Ada yang lihat gak tadi? Di pojokan rumah itu kayak ada perempuan lewat. Pojokan mana, Dar? Situ kan gelap banget, sahut Pak Surip heran. Justru aku lihat jelas, dia itu pakai baju pengantin, tapi jalannya ngambang, bukan melangkah, jawab Pak Darno lagi. Suasana mendadak sunyi, hanya terdengar bunyi angin menyapu ilalang di kebun sebelah. Pak Minan lalu menimpali. Walah, biasa itu. Biasanya kalau hajatan, mereka kan juga datang. Tapi tenang, asal gak diganggu, mereka cuma pengen ikut resepsi. Kayak kita kalau datang tanpa undangan. Sementara itu, di dapur, salah satu ibu mendadak berhenti mengulek. Barusan ada yang narik kerudungku loh. Pas aku nengok gak ada siapa-siapa. Walah, itu bukan Sentot kan? Sentot lalu berteriak dari bawah meja. Aku di sini lagi ngemilin bawang goreng, Bu. Ya ampun, bocah ini. Suasana semakin malam, tapi semakin ramai. Lampu semprong di sudut dapur berkedip-kedip. Kadang terang, kadang meredup, seperti ada yang meniup dari arah tak terlihat. Lampunya kedip-kedip. Ganjen, Tot, mana ada lampu ganjen. Tidak lama salah satu ayam peliharaan Pak Lurah berkokok keras. Padahal belum subuh. Sentot langsung menoleh. Halah, itu pasti si Arjuna tuh. Kalau dia mulai, biasanya ayam lain ikut-ikutan. Kayak orang kampung pas dengar gosip baru. Dari mana kamu tahu namanya ayamnya Arjuna? Aku yang kasih nama. Emang ayammu, kok kamu yang kasih nama? Soalnya aku yang pertama dengar kokokannya. Ayudhya lalu muncul dari ruang dalam. Sentot, kamu gak tidur? Udah malam loh. Aku masih investigasi. Aku curiga di kampung ini ada jin yang pengen telur ayam juga. Ya kamu itu jinnya. Sekitar pukul 11 malam, aroma masakan mulai memenuhi udara. Sayur dan nasi dalam kukusan besar sudah mulai matang. Para ibu berkeringat tapi bahagia. Dan saat semua sedang tertawa, tiba-tiba suara gamelan terdengar sayup dari kejauhan. Padahal belum ada tenda yang dipasang, belum ada alat musik. Semua terdiam. Pak Darno angkat bicara. Waduh, mulai lagi. Gamelan itu biasanya tanda mereka udah kumpul. Bu Siti lalu berbisik. Bismillah aja, ini sudah biasa. Kita cuma harus jaga sikap. Sentot menimpali. Kalau mereka bisa main gamelan, bisa nggak ngajarin aku main kendang? Tot, satu kata, tidur. Malam kian larut. Di dapur, ibu-ibu masih sibuk mengaduk, mengiris, menumis, dan sesekali tertawa saat Sentot mengeluarkan candaan khasnya yang absurd. Sentot menjadi bintang lucu malam itu. Sambil memegang tutup kukusan, dia berkata, Mbok, kalau ini tutupnya dibuka terlalu cepat, nasinya bisa tersinggung dan jadi bubur. Bubur kok tersinggung? Kamu ini ya? Namun beberapa menit kemudian, tawa itu sirna ketika Bu Rumi membuka kukusan besar yang dari tadi mengepul. Aroma busuk mendadak menyergap seluruh dapur. Bu Rumi langsung kaget. Ya Allah, ini nasi kenapa jadi bau begini? Bu Siti lalu datang ke dapur. Loh, itu kan baru dimasak. Belum ada 2 jam, gak mungkin basi. Bu Lili ikut menimpali. Astagfirullah, jangan-jangan. Para ibu saling pandang. Wajah mereka mulai pucat. Bahkan Bu Lili buru-buru menutup kukusan dan membaca doa. Sentot berkata pelan pada Edi. Ini kayaknya nasinya habis dicium pocong. Tot, sadar waktu. Ini udah tengah malam. Di saat yang hampir bersamaan, jeritan Ayudhya memecah keheningan dari dalam rumah. Mama dan Bu Siti langsung berlari ke kamarnya. Di sana, Ayudhya terduduk di pojok tempat tidur. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetar hebat. Ya ampun, Dok, kenapa? Tadi ada sosok tinggi, hitam,
berdiri di dekat jendela. Matanya merah, Bu. Dia cuma berdiri, tapi aku gak bisa gerak, gak bisa teriak. Mama berusaha menenangkan. Astagfirullah, sabar Nduk, ini mungkin ujian. Sambil masuk ke kamar, Sentot membawa bantal. Kakak yakin itu bukan Edi? Kenapa jadi aku? Kak Ayu, dia jangan takut ya. Aku akan menemanimu tidur di sini kalau kakak takut. Jangan, nanti dia ngompol. Kamu jangan membuka aib dong, Ed. Gak usah dibuka juga udah pada tahu. Ketegangan belum reda. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari depan. Seorang lelaki yang tadinya sedang meronda dengan senter yang bergetar di tangannya berdiri di ambang pintu. Nafasnya terengah-engah. Pocong di batas desa. Banyak mereka berdiri di tengah jalan. Semua ngadep ke arah sini. Astagfirullah. Semua yang mendengar langsung menegang. Bahkan para bapak yang semula santai mendadak diam. Tidak ada yang berani bersuara. Pak Darno berucap lirih. Pocong ngadep ke sini. Wah, mungkin mereka juga pengen datang ke kondangan. Itu berarti kita harus siapkan lebih banyak kursi, Ed, dan makanan. Kasih aja yang bau tadi. Orang mereka juga udah bau. Bocah ini kalau dikerjain jinnya yang malah stres kayaknya ya, ucap Pak Minan. Ustadz Imron yang baru selesai sholat malam datang dari arah depan hanya mengangguk tenang. Tenang, ini hanya bagian dari reaksi karena keputusan kita. Mereka memperlihatkan eksistensi, tapi kita tidak mundur. Kita akan tetap melanjutkan pernikahan ini. Ia berjalan menuju teras dan berdiri memandang ke arah batas desa yang tertutup kabut. Suara angin tiba-tiba berdesir kuat. Pepohonan bambu di pinggir desa seperti bergoyang sendiri. Lalu senyap, semua diam. Hanya terdengar suara obrolan pelan dari ibu-ibu yang kini berkumpul di ruang tengah, menjaga Ayudhya. Sebagian bapak-bapak berjaga di luar, tidak lagi bersendau gurau seperti sebelumnya. Sentot berbisik ke Edi. Ed, aku mulai curiga ini bukan kampung siluman, tapi kampung tamu tak diundang. Tot, tolong ya, bisa nggak besok kamu diem sehari aja? Aduh, nggak bisa Ed, itu melawan kodratku. Setelah semua kejadian menegangkan itu, Ustadz Imron berdiri tenang di ruang tamu. Wajahnya keras, sorot matanya dalam, seolah siap menghadapi apapun yang datang dari balik kegelapan. Ustadz Imron berkata dengan tenang, Bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya pulang saja. Siapkan diri untuk besok. Biarkan malam ini menjadi urusan saya. Tidak ada yang berani membantah. Satu persatu warga pamit meninggalkan rumah Pak Lurah yang menjadi pusat malam itu. Bahkan para bapak ronda pun tidak protes. Mereka tahu ketika Ustadz Imron sudah bilang begitu, berarti akan ada hal besar yang ia hadapi sendiri. Di dalam rumah, Ayudhya masih belum sepenuhnya tenang, meski sudah mulai bisa tertidur di pelukan ibunya. Mama duduk di samping, memijat kening Ayudhya perlahan. Sabar ya Nduk, besok pagi semuanya insya Allah lancar, ucap Mama pelan. Di ruang depan, Sentot dan Edi merebahkan diri di balai bambu bersebelahan dengan 2 ekor sapi yang berdengus tenang. Ed, kalau sapi bisa ngomong, pasti dia protes ya. Kenapa dia tidur bareng kita? Tot, bukan sapi yang protes, harusnya kita yang protes. Udah tidur? Gak bisa Ed, aku harus standby. Kalau ada pocong dateng, aku yang nego. Nego apaan? Kamu pikir pocong bisa dinego pakai ciki? Kalau ciki rasa kencur mungkin bisa. Aduh Tot, terserahlah. Sementara itu di luar rumah, tepat di depan teras, Ustadz Imron duduk bersila, mengenakan baju koko dan sorban putih yang berkibar pelan tertiup angin. Sebuah tongkat kecil tergeletak di sampingnya. Di tangannya, ia menggenggam tasbih kayu hitam, dan bibirnya komat kamit membaca ayat-ayat perlindungan. Malam terasa berubah. Angin mendadak semakin kencang.
Suara binatang malam perlahan menghilang, digantikan suara lirih, seakan ada bisikan ribuan mulut dari berbagai arah. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul sosok-sosok tidak wajar. Ada yang tinggi menjulang dengan kepala miring, ada yang tanpa wajah, bahkan ada yang melayang setinggi atap rumah. Mata-mata merah menyala menatap langsung ke arah Ustadz Imron. Namun Ustadz Imron tidak bergeming. Ia justru semakin khusyuk. Tangannya terangkat melingkar ke dada. Suaranya kini lantang membaca ayat yang seolah membelah malam. Ustadz Imron berkata dengan keras, "Ini rumah manusia. Ini malam yang dijaga. Kalian telah melanggar batas yang disepakati oleh para leluhur." Angin kian keras. Suara pintu berderak, bambu bergetar, dan sapi menguak keras dari dalam. Sentot sampai melonjak dari balenya. Itu sapi atau perutku yang bersuara ya? Tot, tidur atau mau diruqyah? Ruqyah, emangnya aku kerasukan jin? Iya, jin pemakan telur. Di depan rumah, salah satu sosok besar melangkah mendekat. Udara menjadi lebih berat. Sosok itu berwujud tinggi, tubuhnya hitam, dan di matanya terpancar keserakahan. "Aku ingin Ayodhya. Aku sudah memilih. Kau tahu aturannya, manusia." Ustadz Imron berdiri, sorot matanya menyala, dadanya tegap. "Kau melupakan perjanjian. Leluhur kami dan kaummu telah sepakat tidak akan saling mengusik. Aku yang lebih dulu di sini. Dia milikku. Aku berhak. Tidak ada yang berhak memaksa. Kau bukan raja di sini." Dengan cepat Ustadz Imron menghentakkan tongkatnya ke tanah dan membaca sebuah zikir kuno yang diwariskan dari Mbah Pakrul. Suara angin berhenti seketika. Sosok-sosok itu berteriak, mendesis. Beberapa di antaranya lenyap seketika, meledak menjadi debu hitam yang langsung terserap ke bumi. Ustadz Imron berkata gemetar tapi tegas, "Aku tidak takut. Aku penjaga perjanjian, dan aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian merusaknya." Semua hening. Malam terasa kembali tenang, tapi udara masih tegang, seolah medan tak terlihat tetap berdenyut pelan. Ustadz Imron duduk kembali, peluh membasahi wajahnya, namun mulutnya masih terus melantunkan doa. Ia berjaga sampai menjelang fajar. Di dalam rumah, Sentot akhirnya ketiduran dalam posisi duduk dengan kepala menyandar ke badan sapi yang duduk. "Tot, kamu itu benar-benar bisa tidur di mana aja ya?" Pocong, jangan rebut bantal aku." "Ya Allah, kasih hidayah bocah ini ya Allah." Malam ini ku mewangi bunga. Masihkah kau mendamba? Malam ini bulan bersinar-nar. Aku duduk di atas bersandar. Gaun putih ini perlahan memerah. Seiring ku tak tentu arah.